Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, seperti biasa, sebelum proses pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa mau baca doa? Ya, silakan. Hari ini ya. Terima kasih ya. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak ingin absensi dulu ya. Barangkali juga bisa Bapak juga sih siapa-siapa hari ini yang datang ya. Kalau Bapak panggil, katakan ya. Yang pertama, Atta Tahira, Alfa Rizky, datang. Kemudian izin sakit, ya nanti waktu pulang sekolah ya. Apa yang kita dapatkan pada hari ini nanti disampaikan juga kepada si Alfa Rizky ya. Karena apa yang kita dapatkan juga dia tidak ketinggalan. Dia juga memahami apa yang sudah kita pahami pada hari ini ya. Oke, selanjutnya Al-Maul Husna, Ashrafni Hamudin, Ashraful Nabil, Aula Rizka, Hafiz Ilmi, Ibtina Asyabiyah Rafifa, Muhammad Furqan, Muhammad Nabil Al-Farisi, Muhammad Nafais, Nur Adahira, Nur Kamila, Kiran Satila, Rafa Al-Farisi, Rizky Maulana. Kemarin datang ya? Tahu hari ini nggak datang ya? Itu ya. Safinatul Fitri, Syauki Halid Lutfi, Syifa Faudiyah, Fatimah Arazika, Zamela Anissa. Seperti dua orang ya. Untuk yang perempuan nanti barangkali jumpa di mana, baik di tempat pengajian atau mana saja. Kabari ya kepada siapa tadi? Di Al-Maul. Siapa tadi? Rizky Maulana. Oh ya, si Uswatul Hasanah. Untuk yang lagi si Rizky Maulana nanti dimanapun tempatnya coba sampaikan ya materi tadi. Oke anak-anak, sebelumnya kita lanjutkan ya. Pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Namun sebelumnya ya kita lakukan teleskop ya. Pernah dengar nak teleskop? Pernah? Tidak? Bukankah kemarin kita sudah melaksanakannya? Pernah dengar? Ya, duduk yang apa? Yang aktif ya.
Disconnected. Connected. Ya, coba anak-anak Pak duduk yang rapi ya, ikuti arahan yang di depan ya. Kalau nanti disuruh nunduk disuruh tutup mata ya. Bayangkan apa yang ada yang disampaikan di depan ya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam.
Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, terima kasih anak. Bagaimana perasaannya? Apakah yang tadinya di awal barangkali di rumah ada beban pikiran, ada ini, ada itu, sudah kita lakukan dan stop tadi, bagaimana perasaan anak? Lega ya? Lega, ada beban lega ya? Insya Allah kita akan lebih semangat lagi untuk belajar hari ini ya? Ya? Rasa leganya? Rasa? Oke, ya. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan, masih ingat anak-anak Pak sebelum kita masuki pada materi hari ini, yaitu penampakan alam dan pemanfaatannya. Masih ingat dengan materi yang sudah lewat? Masih. Ya. Siapa mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan jawab. Perubahan wujud benda pada benda cair seperti es, lilin. Perubahan benda cair menjadi gas seperti orang sedang memasak air. Ya, kasih plus dulu buat ya, pelajaran yang kedua yaitu perubahan wujud zat, di mana benda yang padat menjadi cair seperti es ya, dan benda cair menjadi gas seperti orang masak air. Waktu udah panas, makanya air itu akan jadi uap ya, maka akan sedikit demi sedikit air itu akan hilang menjadi uap. Oke, selanjutnya anak-anak Pak, kita akan mempelajari materi kita hari ini, penampakan alam dan pemanfaatannya. Tujuannya ya, agar anak-anak Pak nanti selepas belajar ini sudah bisa menjelaskan ataupun menganalisa ya jenis-jenis penampakan alam yang ada di sekitar kita, secara khususnya, secara umumnya seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya juga anak-anak Pak juga Bapak harapkan nanti anak-anak bisa paham bagaimana pemanfaatannya. Oke, anak-anak, langsung Bapak kasih materi sedikit ya. Judul hari ini kita hari ini belajar tentang penampakan alam dan Oke, sebelumnya anak-anak Pak, tadi pagi dikala pergi ke sekolah, apa yang ada terlewatkan di jalan tadi? Di pinggir jalan, mungkin di samping rumah, ada apa tadi? Sawah. Oke, kasih upload dulu buat saya bilang. Oh, siapa lagi? Apa tadi? Apa? Apa ya? Apa? Gas. Kedai. Iya, kasih upload bahwa Mama Faiz tadi waktu melintas di sekolah ada kedai. Oke, dan apa kita kembali kepada nanti kita, itu yang pertama penampakan alam dan pemanfaatannya. Apa saja jenis penampakan alam? Ada yang tahu? Sawah. Tadi ada sawah, ada kedai. Oke, Bapak ingin menjabarkan bahwa penampakan alam itu ada dua jenisnya ya, ada dua jenis. Yang pertama, penampakan alam darat. Apa saja penampakan alam darat?
Apa lagi? Ada gunung. Ada ini darat dulu. Apa? Bukit. Apa lagi nak? Apa lagi? Penampakan alam darat. Ini ada sawah, ada pun daratan rendah. Ada bukit. Ada gunung. Ada daratan. Ada daratan tinggi. Ya. Itu tipe. Nggak ada materi. Nggak ada materi ya? Nggak materi di laptop nggak ada? Itu titik bakar itu. Bakarnya itu. Nah, ya. Ada sawah, ada pun daratan rendah, ada gunung, ada bukit. Ini tergolong dalam jenis penampakan alam darat. Nah, yang kedua, penampakan alam pengairan. Yang selanjutnya penampakan alam pengairan. Apa saja pengairan? Ada laut. Ada apa lagi? Ada sungai. Ada apa lagi? Danau. Ada apa lagi? Apa lagi? Selat. Ya, selat di antara daratan dengan daratan ada selat. Oke, ini adalah dua jenis penampakan alam yang ada di sekitar kita. Terus kembali kepada pemanfaatannya. Ini sebagai contoh sawah ataupun daratan rendah. Kalau sawah ini untuk Itu bau apa lagi Pak Lahan? Bau apa lagi tuh? enggak, bolong ya. Sudah nak? Daratan rendah. Daratan rendah. Apa manfaatnya? Bisa nanam padi. Pertanian ya. Apa lagi? Apa lagi? Bisa buat gede, bisa buat rumah. Ini anak termasuk daratan pemukiman. Ini jawaban sama tadi Pak Isyad. Nah, selanjutnya gunung. Apa yang bisa digunakan? Apa pemanfaatan pada gunung? Ada yang tahu? Ada yang tahu nak? Apa? Bisa tempat rekreasi. Ada apa? Mau nggak? Waktu nanti di akhir semester kita pergi ke gunung. Gunung apa? Gunung Salak, Gunung Katingon, Pangkal Terong. Itu adalah gerakan di tinggi, bisa tempat rekreasi. Di sana ada apa di kanan di sana? Ada pohon apa? Pohon apa? Mayoritasnya kopi. Ya, kasih open dulu. Ya. Apalagi nak pemanfaatan pada gunung? Ada
tempat penyimpanan air, ada tempat penyimpanan batu bara. Banyak sekali pemanfaatan pada bumi. Ya. Oh ini untuk bukit. Bukit tadi untuk tempat rekreasi. Nanam kopi. Kalau gunung untuk penyimpanan air. Apalagi batu bara. Oke, kasih open buat Sabina. Buat air ya, penyimpanan air, batu bara. Oke, selanjutnya kenampakan alam pengairan. Yang pertama laut. Apa pemanfaatannya? Bisa memancing, cari ikan. Ya, apalagi di laut? Bisa berenang, olahraga ya. Berenang. Apalagi nak di laut? Bisa bermain dengan ikan. Apa nama? Tempat rekreasi ya. Rekreasi. Sudah. Apa lagi? Dari laut. Pernah nggak anak-anak Pak waktu di televisi itu dilihat bahwa ada orang yang main ombak? Ada. Itu bahagian daripada rekreasi. Bahagian daripada olahraga. Mau kalian main itu? Oh, ya oke, nggak apa-apa. Kapan-kapan ya kita belajar yang dulu ya. Oke, selanjutnya sungai. Apa kenampakan? Apa manfaat daripada sungai? Apa? Dari ikan. Siapa jawab? Syakila. Ya, kasih dulu buat Syakila. Yang pertama untuk dari ikan. Mancing ya. Sungai. Apalagi fungsi daripada sungai ataupun bisa yang dimanfaatkan daripada sungai? Pernah nggak misalnya ada orang di sana mau lewat sini, digunakan sungai naik bot. Fungsinya itu apa? Jalur transformasi. Kan? Apa? Jalur transport ya. Jadi lewat sungai mereka akan mengayuh ya. Bisa jalur transportasi ya. Oke, selanjutnya sungai. Ada nggak lihat orang-orang di situ? Ada yang naik van, rame-rame 10, 15, 5 orang. Itu apa namanya? Apa? Berenang nggak pakai? Itu bot besar dulu. Apa namanya? Arum jerak. Kasih dulu. Habis buat Kamila ya. Luar biasa Kamila. Arum jerak. Oke, selanjutnya danau. Apa kira-kira pemanfaatan pada danau? Terbayang nggak danau itu gimana? Di danau itu air tawar. Samping itu ada bukit. Kira-kira fungsi daripada danau yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan apa? Air. Yang pertama air, sumber air. Selanjutnya apa? Ada nggak orang mancing di situ? Ada, berarti bisa mencari ikan. Selanjutnya apa nak? Apa? Ayo. Orang nggak datang sana di Kegengon kan ada danau, duduk di situ, ngapain tuh? Bisa tempat rekreasi. Kasih fokus buat Kapina luar. Kalau tempat rekreasi pasti ada ngopi ya, ada makanan ringan, ada makanan ini, makanan itu. Ada juga tempat olahraga ya. Tempat rekreasi. Olahraga apa di situ? Ada kan? Lomba sampah. Ya, di situ biasa digunakan danau sebagai tempat latihan dan ataupun tempat perlombaan. Oke, selanjutnya selat. Selat itu sama persis dengan laut, namun dia berdekatan antara pulau dengan pulau, namanya selat. Apa fungsi selat?
Selat ini laut nih. Apa fungsi daripada selat? Bisa? Memancing. Kasih upah dulu. Buat. Besar sedikit. Mencari. Nah. Apa lagi? Apa lagi fungsi selat? Lihat Kak, ini kan di samping kita ini selat apa namanya? Selat Malaka di antara Aceh ataupun Indonesia dengan Malaysia. Pernah Kak itu di lalu lalang kapal-kapal berlayar, kapal berang ada? Apa fungsinya? Sebagai jalur transportasi. Oke. Oke, anak sudah paham kira-kira? Sudah paham? Coba Bapak hidupkan videonya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Silakan Nak. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, selanjutnya Bapak akan video ya. Coba dicatat ya yang di apa dianggap bahwa itu penting nanti untuk menjawab soal-soal dari LKPD ataupun Postes ya. Coba dicatat ya yang penting ya. bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, teman. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Dataran tinggi adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Tanjung merupakan bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Perbukitan merupakan tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu.
Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Oke anak-anak, nah bisa ya. Nah, dari ini sebelumnya ada banyak, ada banyak, ada, dapat semua. Oke. Sebelum kita melanjut ke ini, ke langkah selanjutnya, kita speaking dulu ya. Nah, silakan. Silakan semuanya. Sudah. Gerakannya yang agak ini ya. Bapak sampaikan punya dulu ya. Punya topi saya buka. Jika tak bunda bukan topi saya. Cara kerjanya ya. Ini topi saya. Topi kan di kepala kan? Topi saya bundar. Jika tak bundar bukan topi saya. Paham? Coba tadi. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Jika tak bundar bukan topi saya. Coba suara yang besar. Saya 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar bukan topi saya. Coba gerakannya lebih cepat lagi. 1, suara yang besar dan lebih cepat. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar bukan topi saya. Ya, sekarang kita hilangkan kata-kata bundar. Bundarnya kita tidak mengucapnya, tapi kita peragakan. Besar sedikit suaranya ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya jika tak bukan topi saya. Paham ya? Cepat peragakan, lebih cepat. 1, 2, 3. Topi saya Jika tak bukan topi saya. Oke, kasih dulu. Silakan. Oke anak, nggak lagi ada pertanyaan, sudah paham? Sudah paham? Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok, 3 kelompok aja ya kita inikan ya. Kita jadikan 3 kelompok. Duduk, makan duduk. Ini ada tuh, kamu ambil alih. Oke, sebelumnya Bapak ingin sampaikan bahwa ini kelompok 1 apa kira-kira namanya nak? Kelompok Mawar. Kelompok 2 apa namanya? Anggrek. Kelompok 3 apa namanya? Iya, Melati. Oke, Anggrek, Mawar, Anggrek, Melati. Oke.
diskusi itu kelompok 1 mawar dan kelompok 2 anggrek, kelompok 3 mati. Ini anak-anak sebelum Bapak bagikan ini dibaca secara tuntas dan dimengerti bahwa di sini ada beberapa tugas yang perlu anak-anak Bapak jawab secara diskusi sama kawan. Ini waktu pelaksanaannya jangan lama ya, 15 menit. Sesudah nanti selesai, per kelompok maju ke depan ya, kelompok lain menanggapi, menanyakan apa yang dipresentasikan. Nanti salah satu daripada kalian menjadi yang presentasi satu, jadi apa? Sebagai ya, oke. Ini LKPD untuk kelompok 1 ya. Coba dibaca. Ini LKPD untuk kelompok 2, kelompok Andre ya. Ini LKPD untuk kelompok 3. Coba dijawab terus di sini ya. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Yang Bapak ambil nilai juga ya terhadap keterlibatan kalian ya dari itu ya. Makanya semuanya harus aktif.
Ya. Ada makanan? Ada? Ada?
Dah siap semua? Kelompok 2 dah siap? Kelompok 3 dah siap? Oke. Kelompok 2? Dah siap? Kelompok 1 dah siap? Oke. Ini dah siap semua ya? Siapa yang lebih dulu maju ke depan? Silakan. Kelompok? Iya, silakan. Untuk kelompok lain coba didengarkan ya. Nanti didengarkan kalau memang ada yang mau didengarkan ya. Kelompok didengarkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok ini seperti hasil kerja kelompok kami terdampak dalam hutan, kerusakan, pengembangan hutan, dampaknya menyebabkan tanah longsor dan banjir, cara menjaga dengan merawatnya, pengembangan alam sungai, kerusakan, membuang sampah ke sungai, dampaknya mengembangkan sistem air dan mengurangi sumber air bersih, cara menjaga dengan membuang sampah ke sungai. Dampaknya adalah penumpukan karang, kerusakan, mengembangkan tingkat harimau, dampaknya merusak habitat ikan, cara menjaga dengan membuang sampah ke laut. Disconnected. Ada pertanyaan? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Oke, siapa lagi mau kelompok mana lagi yang mau tampil? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amre ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bermanfaat mendapatkan alam bagi kehidupan manusia. Manfaatnya habitat adalah sumber oksigen dan tempat tinggal berbagai flora dan fauna. Sungai digunakan sebagai sumber air bersih, irigasi, dan bisa irigasi. Pantai bermanfaat sebagai objek wisata dan tempat budidaya ikan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Manfaat pada alam? Tidak ada? Dari budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bos. Sudah? Mari kelompok ya. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenal penampakan alam daratan dan perairan. Gambar penampakan alam gunung, jenis penampakan alam daratan,
Pantai, jenis penampakan alam daratan. Contoh, pantai Pelangi. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ada? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak ada apa? Ya. Silakan dulu. Ini sudah paham ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kawan. Kita saling paham apa yang disampaikan oleh kawan dan juga apa yang kita sampaikan dari kita. Yang pertama tadi yaitu jenis penampakan alam di kelompok 1, ada pengairan, ada beragam. Ya, di situ ada beragam penampakan alam yang disebutkan. Apa tadi salah satunya? Ada gunung. Jenisnya apa? Daratan. Ya. Apa contoh gunung dan daratan itu? Contohnya? Ada Gunung Salak, Gunung Selawang. Apalagi jenis penampakan alam selanjutnya? Laut. Ya, termasuk dalam jenis penampakan alam apa laut itu? Oke, untuk kelompok 2 apa tadi? Pemanfaatan alam. Coba disebutkan saja penampakan alam yang di apa tadi? Apa tadi nak? Ada penampakan apa saja tadi yang ditampilkan? Apa? Apa? Hutan. Ada penampakan hutan. Ya. Ada untuk kelompok 3 apa tadi? Apa tadi? Pemanfaatan alam. Ya. Salah satunya apa nak? Hutan. Pemanfaatannya apa untuk menjaga flora fauna ya tadi ya. Bahwa di hutan itu ada menjaga keseimbangan makhluk hidup yang lain. Ya. Ada flora, ada apa itu flora? Tumbuhan-tumbuhan lain ada di hutan. Kalau nggak ada hutan itu, misalnya ada tumbuhan yang perlu dingin, nggak ada dinginnya sehingga mati. Maka butuhnya hutan. Di sana juga ada untuk perlindungan fauna. Apa itu fauna? Binatang. Kan ada binatang dalam hutan, ada harimau, ada ular. Kalau nggak ada hutan lagi, bagaimana kehidupan gerak? Bagaimana kehidupan elang? Bagaimana kehidupan binatang lain yang ada di hutan? Ada musa, ada tikus, mereka akan punah. Begitu juga dengan gajah. Maka jangan diperlukan hutan itu. Oke, anak-anak sudah kita refleksikan tampilannya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Soal post-test ya. Silakan duduk kembali seperti semula tadi. Kita mengerjakan post-test ini dikerjakan secara mandiri. Kembali ke pertanyaan. Selanjutnya Connected. sudah. Ini dijawab, ditulis nama, jangan lupa ditulis nama. Ini waktu pengerjaannya 10 menit ya. Jawab ya, jangan lupa ditulis nama ya. Tulis nama ya. Nomor absen itu berarti. Ya, coba ditanyakan kalau tidak paham masalahnya ya.
Jangan lupa ditulis nama, setelah itu dijawab di bawah ya. Di kolom di bawah langsung dijawab. Langsung jawab. Ya. Oke? Jawab yang mana yang lebih mudah dulu ya. Kalau mudah nomor 2 dijawab nomor 2. Kalau mudah nomor 3 dijawab nomor 3. Enggak perlu diundang karena apa? Langsung jawabannya. Dibaca soalnya ya. Jawab soal apa yang lebih mudah ya.
Waktu 2 menit lagi ya. Sudah siap? Waktu 2 menit lagi. Udah? Silakan ngumpul nak. Kamu mau kemana? Sudah? Kira-kira apa yang telah didapatkan pada hari ini? Apa? Apa yang telah? Apa? Iya, kasih dulu buat. Sudah sama ini penyelesaian alam dan perjalanan. Oke, siapa lagi yang mau mereview apa yang kita dapatkan pada hari ini? Disconnected. Mana? Ada? Kira-kira apa yang jenis penampakan alam daratan itu apa saja? Ada nih? Daratan? Ada? Ada gunung, ada pantai, daratan tinggi, daratan rendah, apa? Hutan. Oke, dan apa? Penampakan alam pengairan? Apalagi apa-apa? Laut, sungai, danau, apa? Teluk, rawa. Ya, kasih ukur. Kira-kira nih, misalkan di sekeliling kita nih ada sungai, ya? Apa pemanfaatan pada sungai? Bisa mandi, air bersih, bisa untuk mandi, bisa untuk masak, bisa untuk apa saja, bisa apalagi irigasi untuk ke sawah. Cara menjaga merawatnya bagaimana? Biar sungai itu tetap jernih, bisa kita gunakan. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Oke, oke. Misalnya di sungai kita ini, misal
ada dan rendah. Ya. Apa penguatan daripada data rendah? Bisa membuat rumah. Siapa nama? Syakila. Sifat Syakila. Tadi belum. Bisa buat rumah. Bisa buat kedai. Apalagi? Bisa menanam pohon. Apalagi? Bisa dirikan sekolah. Ya, mungkin anak luar biasa pemahaman hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin menanyakan refleksi. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apa? Baik, menyenangkan? Oke anak-anak, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi peredaran darah. Ya. Tentunya Bapak akan menyediakan beragam alat media belajar agar kalian lebih semangat lagi. Oke? Oke. Sebelum Bapak tutup, ya, seperti biasanya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya diberkahi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau doa? Ya, silakan. Kemudian dulu, selawat saja. Sallallahu Bapak akhiri ya pada pertemuan hari ini sampai cukup di sini saja ya. Mudah-mudahan kita anak-anak apa yang betul penting, anak-anak apa belajar sungguh-sungguh di rumah ya, menjaga kesehatan, malamnya tidur tepat waktu ya, ada ya, dia tidak lambat sekolah ya, jaga kesehatan anak apa ya. Oke, Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.